Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hamdani. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bertepatan pada tanggal 2 Mei. Tetapi di Hari Pendidikan Nasional ini, virus COVID-19 masih terus berkembang di Indonesia. Bahkan sekarang 14.000 sudah terjangkit positif corona, sehingga kuliah, sekolah sekarang dirumahkan. Sekarang dosen mengajar melalui website. Dosen hanya memberikan materi kuliah, tugas, dan kuis. Apakah efektif kuliah seperti itu? Mungkin untuk sebagian orang, sebagian mahasiswa itu memudahkan untuk kuliah. Tetapi kemudian ada tanda tanya atau pertanyaan. Dengan menggunakan sistem website kuliah online, apakah mahasiswa akan paham tentang materi yang diberikan? Bahkan dosen saya sendiri hanya memberikan materi saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai materi tersebut. Apakah itu bijak? Saya di sini mau mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi bagaimana cara metode belajar yang efektif. Kalau kita mengacu pada seorang ahli psikolog bernama Kurt Lewin, bahwa proses belajar yang baik itu harus ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu berkenaan dengan pengetahuan, bisikan tentang pengetahuan. Yang kedua, adanya aspek afektif, berkenaan sikap dan emosi manusia. Yang ketiga, aspek psikomotorik, yaitu apa yang dipelajari itu harus langsung diimplementasikan oleh manusia. Berbeda halnya dengan tokoh yang bernama Malcolm S. Knowles. Beliau seorang mantan direktur eksekutif Education Association of United States of America. Beliau mengatakan bahwa proses belajar yang baik itu harus ada 3 unsur. Yang pertama, adanya respect atau penghargaan. Ini berkenaan dengan suasana yang dibangun, suasana kelas misalnya. Jika mahasiswa ataupun si yang dididik ini dihargai, maka proses belajar mengajar akan efektif. Yang kedua, segera atau apa yang dipelajari itu harus segera diterapkan atau dilakukan. Jika kita belajar membuat berita, maka kita harus langsung membuat berita kalau di ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah relevansi atau relevans, memotivasi dan menarik, berkaitan langsung dengan kepentingan dan tujuan. Knowles juga mengatakan bahwa orang akan mengingat 20% saja apabila yang dipelajarinya itu hanya didengarkan saja. Orang akan mengingat 40% saja jika apa yang dipelajarinya dilihat secara langsung. Dan orang akan mengingat 80% jika apa yang dipelajarinya dilakukan secara langsung atau langsung dikerjakan, tentunya secara berulang-ulang. Lalu ada cerita yang menarik. Sepasang temannya ini bertanya pada temannya itu. Dia mengatakan bahwa jika kamu mendengarkan atau membaca berita, berapa lama kamu akan mengingat itu? Temannya bilang, mungkin saya hanya mengingatnya beberapa hari saja. Lalu temannya bertanya kembali, jika kamu melihat
secara langsung pencopetan itu, berapa lama kamu akan? Mungkin beberapa bulan aku akan mengingat peristiwa tersebut dan aku akan berhati-hati. Oke, lalu dia temannya bertanya kembali, jika kamu yang dicopet, berapa lama kamu akan mengingat peristiwa? Temannya bilang, seumur hidup pun aku akan mengingat peristiwa tersebut. Nah, begitulah harusnya proses belajar yang baik. Kalau kita melihat sekarang sistem kuliah online, dosen hanya memberikan materi, tugas, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Saya tidak menyalahkan dengan seperti itu, karena saya tahu di kondisi seperti ini tidak memungkinkan kalaupun itu secara langsung, kuliah secara langsung. Tapi sekarang ini ada dosen juga yang menggunakan media Zoom. Di sana juga kita bisa berinteraksi, berdiskusi seperti itu. Oleh sebab itu kita harus ataupun berinovasi, berkreasi supaya proses belajar mengajar kita efektif. Tentunya kita bukan hanya menginginkan ijazah saja, tetapi pengetahuan, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ada adagium Cina mengatakan, aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku pahami, aku dalam, aku miliki. Jadi jika kita hanya jadi mahasiswa yang pasif, menurut saya itu akan percuma. Dan harus adanya diskusi, dialog, sehingga mahasiswa ditekankan untuk berpikir, mencari solusi mengenai materi ataupun apapun itu. Saya teringat dengan seorang aktivis pendidikan dari Brasilia. Beliau bernama Paulo Freire. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah praktek pembebasan, karena ia membebaskan pendidik, bukan hanya yang terdidik, dari perbudakan ganda, kebisuan, dan monolog. Mungkin itu saja. Jika teman-teman mempunyai metode yang baik untuk belajar, untuk kuliah, mari kita diskusikan di kolom komentar ini. Terima kasih.